Baik, selamat datang kembali di channel GF Network. Kali ini kita mau bahas aplikasi penghasil uang Xvolt, yaitu tentang perbandingan antara mining dengan pet gratisan versus mining dengan Xspread. Mana yang lebih untung, mana yang lebih cuan, dan kenapa kok harga tokennya bukannya malah untung malah rungkat. Nah, mungkin teman-teman mengalami hal tersebut. Pastikan teman-teman tonton video ini, jangan di skip, dan tanpa berlama-lama langsung saja kita gas. Baik teman-teman, ya di sini saya sudah membuka dua aplikasi Xvolt tentunya. Di sini itu yang sebelah kiri adalah akun saya yang menggunakan pet gratisan. Sedangkan yang di kanan ini adalah akun saya yang menggunakan Xspread. Nah, keduanya ini sama-sama nambang ya. Dan keduanya ini juga menambang di token AI yang sama, teman-teman ya. Kita mau buka dulu di sini yang akun gratisan yang sebelah kiri. Oke, dan yang sini kita buka juga. Nah, oke ya. Teman bisa lihat untuk yang kiri ini ya, akun saya menggunakan pet gratisan ini sudah levelnya itu level 14, teman-teman. Sedangkan yang di sini itu saya menggunakan Xspread dengan level 26. Yang Xspread memang nambang 3 AI agent ya, teman-teman ya. Semuanya level 1, sedangkan yang di sini itu yang pet gratisan juga level 1. Nah, kebetulan yang nambangnya ini sama ya, kita nambang di Socialin X ya. Kita buka saja kayak gini, teman-teman. Nah, kemudian di sini juga kita buka untuk yang Xspread. Oke, nah ternyata teman-teman ya, setelah diperhatikan ya, untuk penambangan menggunakan pet gratisan itu tidak 90 hari ya masa berlakunya untuk computing powernya, melainkan ini kurang lebih 45 hari kalau nggak salah ya. Nanti kita akan cek ya, teman-teman ya. Dan di sini ini yang Xspread jelas ya, kalau kita membelinya yang paket computing powernya itu yang melalui Xspread itu berlaku selama 90 hari. Jadi yang Xspread ini masih cukup banyak lah ya, seperti itu. Nah, kita coba cek langsung hasilnya saja ya. Nah, oke ya teman-teman ya, ini dia hasilnya untuk AI agent yang Socialin X ya, teman-teman. Kita coba cek dulu ini untuk ini harganya memang turun terus, teman-teman ya. Saat ini harganya di kisaran berapa nih? 0,002 ya USDT, kurang lebih seperti itu ya per satu token Socialin X-nya. Oke, kita cek di sini di bagian hasil untuk perbandingannya. Nah, saat ini untuk AI agent saya yang ada di pet gratisan ya, ini sudah mampu menambang sekitar 2794 token AI agent Socialin X. Sedangkan yang ada di Xspread ya, di sini itu teman-teman boleh lihat saya sudah 6.680 ya. Ini yang tersisa ya, ingat teman-teman, yang tersisa. Dan ini kalau kita cek langsung di bagian history aja di sini ya. Oke, ini kan total ya. Nah, jadi ini sama ya teman-teman ya. Perhatikan nih. Jadi sudah nambang selama 44 hari untuk yang pet gratisan, dan yang Xspread juga sama ya, 44 hari. Jadi kan sama, cuma kan setelah kita tadi lihat ya di bagian pet, untuk pet yang gratisan kan sudah mau habis ya durasinya. Jadi menurut saya cuman ya 45 hari lah masa berlaku untuk di pet gratisan. Sedangkan yang di Xspread itu masih sisa 45 hari lagi lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita langsung cek ini jumlah token. Nah, ini ya, perhatikan ini di hari yang sama, kita cek dulu lah. Nah, ini teman-teman ya, kalau diperhatikan memang selisih sedikit sih ya. Ini selisih harinya ini tanggal 13 bulan 5, jadi lebih awal. Dan selisih 4 hari aku nambang juga di Socialin X yang menggunakan Xspread ya, beda-beda dikit lah ya. Tetapi perhatikan ya, di sini itu ketika kita menambang dengan pet gratisan ya, ini cuma dapat 394. Sedangkan yang di Xspread itu dapatnya 858. Padahal ini lebih terakhir ya, lebih dulu yang pet gratisan, tetapi tetap banyak yang Xspread kayak gitu kan, teman-teman. Jadi kalau dihitung total ya, dihitung total kurang lebih itu yang pet gratisan cuma dapat sekitar 3.887 token. Sedangkan yang di sini ya totalnya itu 25.000 token, teman-teman. Dan kemarin itu sudah saya jual ya, sudah saya jual dan tersisa ya sekitar ini yang Xspread 6.680 dan yang di pet gratisan di 2.794. Nah, jadi ya kalau ditanya lebih untung mana bang, ya menurutku lebih untung pakai Xspread secara hasil ya. Sebenarnya lebih banyak yang pakai Xspread, tetapi kan ini modalnya cukup banyak, teman-teman. Nah, kita mau coba hitung, teman-teman ya, coba hitung berapa sih modal yang harus kita kembalikan kayak gitu kan. Kita coba hitung dulu pakai sini ya,
Jadi kalau kita pakai yang pet gratisan ya teman-teman, itu kan petnya nggak perlu bayar ya teman-teman, tetapi teman-teman tuh harus membayar itu untuk membeli computing powernya ini ya. Misalnya mau menambang di Socialin X ya, ini sebagai contoh saja kayak gitu. Nah ini kan harganya 50 token gold, jadi teman-teman harus membeli dulu token goldnya ya. Kita cek dulu ke bagian sini. Nah oke ya, di sini ya teman-teman, yang kita coba beli. Oke, kita membeli token gold. Nah kurang lebih membutuhkan 4,056 teman-teman ya, dolar kayak gitu, USDT kayak gitu teman-teman. Tapi perlu diingat ya teman-teman ya, harga di sini itu bisa berubah-ubah. Kenapa? Karena dia itu mengikuti harga ini ya, token goldnya yang selalu berubah-ubah. Kita cek aja nih ya teman-teman ya, jadi kan dia naik turun nih ya si token gold ini. Nah solusinya kalau teman-teman pengen belanja atau membeli token gold, usahakan mendapat harga yang waktu drop kayak gini teman-teman. Nah ini misalnya di 0,074. Nah misalnya ini kita rubah nih pakai harga limit nih 0,074 misalnya tuh, cuman modal 3,69 teman-teman ya, kurang dari 4 dolar. Nah begitu juga kalau mau menjual token gold, teman-teman tuh harus perhatikan grafiknya ini. Misalnya ini kan pernah sempat di 0,927 misalnya mau jual ya. Jadi kalau kita jual bisa dapat 50 token gold, itu akan dapat 4,635 USDT. Jadi lebih mahal. Jadi teman-teman itu ya, problemnya itu hajar-hajar aja gitu loh, masuk beli harga mahal. Jadi teman-teman nggak usah peduli hijau atau merah ya yang ada di sini. Yang dipedulikan itu angkanya ya, harganya ini, angka ini teman-teman. Jadi teman-teman harus pastikan ketika harganya itu turun, si token gold itu memerah dan turun. Nah ini adalah kesempatan teman-teman untuk belanja token gold. Tapi ketika dia mulai tumbuh naik ya, naik kayak gitu, mulai bertumbuh naik, ini misal ada drop nih bawah nih 0,773. Nah dia ada naik lagi misalnya di 6 bulan terakhir tuh ya, misalnya di sini nah, kan 0,94 ini kayak gini. Nah usahakan teman-teman tuh malah menjualnya waktu mahal, jangan waktu murah kayak gitu kan. Oleh karena itu di sini kuncinya teman-teman harus sabar ya, sabar, karena kita nggak bisa menentukan kapan dia naik, kapan dia turun kayak gitu ya. Biasanya dibaca aja momentumnya. Nah momentumnya itu bacanya gimana bang? Ya perhatiin aja. Jadi momentumnya teman-teman tuh perhatikan di EA Agent ini. Biasanya ketika ada EA Agent yang akan di launching, yang akan dikeluarkan dari si X-World ini, kebanyakan orang kan butuh untuk membeli power ya. Nah karena dia membeli power, otomatis tuh ya dia akan membeli power itu menggunakan si token gold. Jadi biasanya harga token gold itu akan naik. Nah tapi kok sekarang kok nggak naik banget bang? Kenapa kok ini nggak naik banget? Ya karena terlalu banyak nih teman-teman, terlalu banyak si EA Agent yang baru. Ini yang menjadikan kenapa kok tidak signifikan nih kenaikannya. Alasannya adalah semua orang yang dulunya nambang, yang modalnya gede-gede, itu duitnya sudah pada habis karena masih nambang di beberapa EA Agent yang sudah ada ya. Misalnya ada yang nambang di Fox EQ, di Astrosec, bahkan mungkin terakhir ini di VenGPT. Nah sedangkan di sini nih yang Trump Lord dan juga di Elon Mode ini teman-teman, menurutku ini sudah kebanyakan modalnya sudah pada habis. Jadi para whale atau para paus yang modal-modalnya gede itu sudah tidak join di sini. Karena kenapa? Di sini juga ada beberapa aturan baru, tidak semua orang tuh bisa ikut nambang di EA Agent yang baru. Jadi ya apa ya menurutku, orang-orang itu tidak membeli keroyokan. Kalau kemarin masih awal-awal di iTour, BitHero, Socialin X itu semua masih bebas. Jadi semuanya bisa membeli dengan brutal kayak gitu, makanya harganya bisa melambung tinggi. Bahkan saya sempat menjual itu di harga token gold tuh di 0,1 teman-teman ya, 0,1 USDT harga tokennya. Wah itu kemarin aku bisa cuan 500.000 ya, karena aku udah setting gitu kan harganya. Nah jadi kalau sekarang aku melihat dengan ya perkembangan seperti ini, kayaknya ya nggak akan signifikan ini pertumbuhan token gold, jadi kurang asik juga ya. Padahal kita senengnya tuh naiknya tinggi, turunnya rada drop banget lah, jadi bisa dapat untung gitu ketika dia drop misalnya di harga 0,069233 ini misalnya harga token gold. Itu saatnya kita untuk membeli token gold ya, untuk bahan bakar lah, bahan bakar kalau ada EA Agent. Misalnya ini kan aku ada ready ya 484 token gold yang aku siapkan, dan ini memang aku simpan saja
ya persiapan kalau si token Bolt itu turun aku bisa beli, dan kalau dia naik ya ini bisa aja aku jual, karena persiapan juga kalau misal nanti ada AI agent yang baru seperti itu. Nah jadi kalau sekarang ditanya, Bang lebih untung mana, pakai pet gratisan nambang sama Express? Kalau punya modal lebih ya menurutku tetap untung pakai Express. Salah satunya ya kita bisa ngisi slot banyak, kemudian di sini tuh ada skill teman-teman. Nah kalau yang pet gratisan kan nggak punya skill teman-teman. Skillnya apa? Nggak punya nih, keahliannya cuman bonus token build, padahal ini nggak penting buat mining. Sedangkan kita kalau mining itu butuh skill. Skillnya tuh salah satunya ini optimasi daya komputasi, dan juga ada skill-skill yang lain, salah satunya itu ada luck increase dan juga ada multitask. Nah 3 itu yang sebenarnya penting banget buat kita nambang, karena ini mempengaruhi dari hasil penambangan. Meskipun untuk expert itu ada biaya tambahan nanti ketika si health ini ya, HP-nya ini teman-teman, si gambar hati ini itu kan setiap menambang akan berkurang tuh 100 gitu setiap menambangan. Nah disinilah kita harus nanti isi ulang ya, membeli hatinya ini. Kalau kita totalkan semua ini 200 token Bolt harganya teman-teman, untuk mengisi ulang 10.000 hatinya ini teman-teman. Makanya ya udah saya biarkan saja, mungkin nanti kalau habis ya biarin aja, karena kebetulan di sini saya sudah punya expert yang lain. Jadi kalaupun nanti ini habis hatinya ya saya tukar saja pakai expert saya yang lain, kalau misal si AI agentnya ini sudah habis kayak gitu. Nah ini teman-teman harus melakukan strategi kapan nambang AI agentnya, karena kan kita harus menghitung ya, setiap nambang kan ngambil 100. Kalau sudah mendekati mau habis ya nggak usah beli AI agent yang baru kayak gitu sih. Nah jadi gimana nih teman-teman, apakah masih fokus di pet gratis atau di expert ya? Kalau punya uang lebih, saran saya ya memang di sini beli expert, cuman saya tidak pernah mengajak teman-teman untuk beli expert atau enggak, itu kan terserah teman-teman. Cuma kalau lihat dari hasil tadi memang lebih untung sebenarnya dipakai yang expert. Wah tapi Bang aku nambang kok bukannya untung, nggak balik modal malah rugi. Nah ini yang sering ditanyain oleh teman-teman yang lain gitu kan, bahkan mungkin banyak yang rada menyerang gitu, wah kontennya bilangnya balik modal untung, faktanya aku rugi. Nah sebenarnya aku juga di sini tuh rugi teman-teman, yang di Socialin X rugi, tetapi di Bit Hero dan di ini Astrosec ini aku cuan nih. Apalagi Astrosec ini aku cuan banget ya, cuannya itu modal $25, tapi aku udah narik modalnya dan sudah lebih sih sebenarnya, kurang lebih aku udah untung sekitar 30 sampai hampir $40 untungnya doang, di luar modalnya udah tak ambil duluan kayak gitu teman-teman. Nah kenapa kok kita bisa rugi dari mining di aplikasi Xworld? Ini loh yang teman-teman tuh tidak paham. Jadi gini teman-teman ya, biar kita sama-sama belajar ya, bukan menggurui, karena ini menurut strategi saya. Mungkin dari beberapa teman-teman yang nonton itu punya strategi sendiri, ya silakan saja, tapi ini pengamatan saya. Contoh nih teman-teman, kenapa teman-teman itu rugi? Contoh yang saya yang Socialin X ini kok rugi gitu kan. Kita coba deh perhatikan tuh kayak gini teman-teman tuh. Jadi yang sering saya ulang-ulang ya berkali-kali, kenapa teman-teman tuh nambang kok rugi gitu loh. Sebenarnya saya tidaklah peduli dengan AI agent yang mana, saya tidak peduli teman-teman, mau mana saja itu bisa naik bisa turun, semua ada kemungkinan, nggak ada yang bagus nggak ada yang jelek. Yang berpengaruh teman-teman tuh mau cuan atau enggak itu ada 2 hal yang penting teman-teman. Pertama, teman-teman tuh kalau mau cuan itu harus dapat undangan. Ini kalau teman-teman dapat undangan, saranku ya diterima aja, tapi terserah saja gitu kan, terserah teman-teman mau diambil atau enggak. Tapi biasanya yang dapat undangan awal itu lebih cuan. Kenapa? Dan kemungkinan balik modal jelas ya, terbukti aja aku balik modal soalnya kayak gitu kan. Karena teman-teman itu ketika di sini penambangan awal, teman-teman tuh akan nambang di fase yang sini loh teman-teman, fase yang sini kita cek di sini kan. Nah ini kan mentok tuh di sini, jadi yang masih hijau tapi yang posisinya masih datar, ini penambangan awal teman-teman. Teman-teman tuh mulai nambang ngumpulin token, tetapi kan terbatas orangnya, jadi bisa nambang belum banyak saingan, dapat tokennya banyak. Nah kemudian ketika sudah dibuka ya, sudah dibuka semua orang boleh menambang, baru deh mulai tuh tumbuh harganya, naik terus tuh harganya, jadi harga tokennya teman-teman itu jadi mahal. Nah itu sebenarnya. Nah
Tapi kok buktinya aku nambang di sini kok rugi bang? Ya karena salahnya apa? Teman-teman tuh harus perhatikan waktunya, timingnya. Kita cek dulu ya di tempat saya di bagian history. Ya teman-teman ya, aku mulai menambang itu di tanggal 13 bulan 5 2025. Tanggal 13 bulan 5. Kita perhatikan tuh di sini teman-teman. Posisiku tuh di sini. Nah, ini teman-teman. Posisiku tuh di sini nih. Aku mulai nambang di sini tanggal 13 bulan 5. Jadi sedangkan ketika kita nambang di hari itu, kita tuh baru dapat tokennya besoknya tanggal 14. Tuh, baru di sini nih aku baru dapat token. Gitu kan, baru dapat token si Social X itu di tanggal 14. Padahal kan masih sedikit, kita pasti nambang kurang lebih seminggu nih, 13 ditambah 7 misalnya. Berarti tanggal 20, kita cek tuh tanggal 20. Nah, pas di puncaknya, harusnya kita itu di tanggal 20 itu udah mulai ngejual. Tetapi kan ini faktanya udah pada jual. Kenapa kok di tanggal 20? Karena waktu itu biasanya rata-rata tuh di hari ke-20 mayoritas itu sudah mulai jual beberapa itu untuk membeli power baru. Karena biasanya sudah balik modal tuh si para paus-paus itu teman-teman. Nah, jadi sebenarnya permasalahannya itu bukan di AI agent yang mana, tetapi kapan waktu teman-teman itu masuk, gitu kan. Beda cerita kalau tak contohin di sini ya, tak tunjukin yang di sini AstroSeek ya. Di AstroSeek kita max, kita cek dulu histori saya ya. Saya tuh mulai nambang di tanggal berapa? Saya mulai nambang di tanggal 9 bulan 6 ya, dapat 7.000. Nih di sini teman-teman ya, aku mulai di sini tuh sudah mulai nambang teman-teman di AstroSeek tuh ya. Jadi di sini sedangkan sudah jalan berapa hari tuh di sini teman-teman ya. Ini udah naik tuh kemarin tapi tak hold, ini turun lagi, ternyata kuat lagi tuh naik. Nah jadi aku masih dapat untung teman-teman kayak gitu loh, karena aku memulainya dari tanggal 9 tuh di sini. Paling masuk tokenku di tanggal 10 tuh di sini kan tuh 7.000 token AstroSeek itu masuk di tanggal 10 kayak gitu teman-teman. Jadi 7.000 ku itu ya di sini kan di harga 0,0017 tuh. Nah teman-teman tuh harus memprediksi gitu loh, memprediksi kira-kira orang-orang tuh kalau udah mulai masuk. Yang teman-teman harus perhatikan tuh orang yang pertama nambang, dia masuknya startnya tuh tanggal berapa. Hitung aja biasanya itu di hari ke 15 sampai 20. Cuman sekarang ini rada beda, sedikit anomali ya, nggak sampai 20 hari sudah ada banyak yang ngejual tuh, yang bikin kacau sebenarnya. Nah jadi kayak gitu bang. Jadi kemarin yang kayak semacam apa ya, kalau nambang tuh rugi ya, sebenarnya bukan rugi. Jadi sebenarnya bukan rugi ya teman-teman ya, tetapi teman-teman itu salah masuk, salah mengambil momentumnya, salah timing gitu loh. Kayak sekarang nih, misal teman-teman nambang di AstroSeek gitu, masih kemungkinan cuan nggak bang? Kalau ditanya masih ada kemungkinan cuan, masih. Tetapi kalau ditanya bisa naik lagi atau enggak, masih bisa. Tetapi bisa turun nggak bang? Ya bisa juga. Kembali lagi ke di sini ya. Di sini ada para yang punya token-token banyak ini kan perlu diperhatikan tuh. Ada yang masih punya 1.200.000 nih teman-teman. Bayangkan kalau orang ini tiba-tiba ngejual semuanya nih, pasti hancur nih harganya. Tetapi dari pengalaman saya, teman-teman itu kebanyakan sering panik ketika harganya memerah kayak gini, ikut-ikut ngejual. Padahal teman-teman tuh bisa aja tenang. Jadi menurutku ya, kalau sekarang aku ditanya, sekarang ini aku mau fokus cuman mau di AstroSeek teman-teman ya. Meskipun ini harganya nggak terlalu tinggi, tetapi ini stabil kayak kemarin di Bidhero. Kemarin aku juga cuan di Bidhero teman-teman. Apa yang harus kita lakukan untuk biar si AstroSeek ini tetap harganya bagus? Syaratnya satu, teman-teman harus banyak masuk di sini. Kemudian fokus kita tuh sebenarnya di sini, market cap ya, kapitalisasi pasar. Semakin tinggi, semakin banyak yang nambang dan semakin banyak yang ngehold, maka market capnya itu semakin besar. Jadi ketika market cap besar, ada salah satu player, misalnya salah satu miner kayak gini, ngejual ya, itu harganya nggak terlalu goyang teman-teman, makanya harganya stabil. Syaratnya satu, teman-teman juga jangan mudah panik kalau udah merah langsung buruan ikut jual semua. Wah menurutku salah. Jual boleh, tetapi jangan semua, jual beberapa saja, dikit-dikit gitu loh. Jangan jualnya banyak-banyak, nanti kalau banyak-banyak ketika drop kok tiba-tiba naik lagi ya, teman-teman nyesel sendiri kan. Kayak ini nih, misalnya di sini udah pada ikut-ikut ngejual, padahal dia naik lagi.
Jadi kayak kena prank, teman-teman tuh kayak kena prank kayak gitu loh. Makanya saya juga nggak ngejual semua, masih tak sisain tuh 13.000. Dan kemungkinan bisa aja nih powernya mau tak tambahin lagi. Nah sekarang kalau teman-teman pengen ikutan cuan, ya saya nggak jamin ya. Kalau teman-teman pengen mau fokus dari semua AI agent, menurutku yang paling bertahan itu cuma di AstroSeek loh teman-teman. AstroSeek tuh menurutku yang aman. Bahkan Fox EQ yang kemarin melambung tinggi pun hancur nih teman-teman, hancur ya, nggak tuh kuat gitu, nggak tahan lama. Nah si AstroSeek ini menurutku yang tahan lama. Nah sekarang teman-teman kalau yang tidak dapat undangan di VanGPT atau di Trumpler atau di Elon Musk kayak gini, kalau teman-teman nggak dapat di sini di 3 AI agent yang baru ini, boleh masuk di AstroSeek. Tujuan kita tuh sebenarnya buat apa? Buat meningkatkan market cap ini. Kalau market capnya makin besar, jadi kalau ada yang ngejual berapa tuh nggak terlalu signifikan gitu loh. Ngedropnya ya mungkin ada turun, tapi kan sedikit gitu kan, karena masih banyak para miner yang ngehold. Dan saranku teman-teman, kalau ngejual jangan langsung banyak. Misalnya aku ini kan punya 13.000, nah, misalnya nanti aku butuh nih, aku jual aja 3.000, masih sisa 10.000. Tapi kan tiap hari aku masih mining, masih nambang, artinya ya masih aman lah kayak gitu. Nah jadi kalau ditanya tadi itu, ya udah jawabannya kurang lebih kalau dari saya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan ya, ketika ada AI agent yang baru, kalau nggak dapat undangan ya silakan saja. Biasanya setelah launching maksimal seminggu itu masih ada potensi cuannya, masih profit. Tetapi kalau udah lebih dari seminggu kemungkinan sudah ya profitnya itu bisa saja, tapi ada resiko nggak profit. Tapi terutama yang dapat undangan awal itu, yang bisa nambang duluan ya, akses awal itu menurutku yang biasanya lebih profit sih, dan kebanyakan jarang rugi kayak gitu kan. Nah jadi kayak gitu aja ya teman-teman ya, mengenai apakah menambang pakai pet gratisan dan dibandingkan dengan yang pakai Xspread lebih untung mana. Menurutku ya tetap lebih untung yang pakai Xspread, karena Xspread ini menurutku ya memang pakai modal. Dan dari sini kita juga memahami ya, namanya orang yang pakai modal sama yang gratisan ya, tetap kalau dibilang lebih cepat untung yang mana ya tetap untung yang pakai modal. Kenapa? Karena yang pakai modal ini kan juga ada resikonya teman. Kalau seandainya rugi kan dia udah jelas rugi gitu kan, sedangkan yang pakai yang gratisan jelas ya resikonya kecil. Tapi ya teman-teman bisa cuan asal mendapatkan undangan, dan ya itu tadi nambangnya lebih awal dan timingnya perlu diperhatikan ya. Jadi jangan mudah cepet-cepet ikutan. Nah kalau saya sendiri tetaplah saya mau fokus di AstroSeek. Kalau teman-teman mau join di AstroSeek, syaratnya satu, silakan bagikan video ini teman-teman ya. Semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang masuk di AstroSeek, tentunya si token ini akan lebih stabil. Jadi ketika dia ngejual harganya nggak akan anjlok kayak gitu. Dan pastikan teman-teman kalau ngejual dikit-dikit aja gitu, jangan semuanya lah, tipis-tipis. Jadi bahkan saya kemarin untuk penarikan pertama saya itu saya nariknya juga saya per 5.000 teman-teman. Jadi 5.000 kayak gitu per hari kayak gitu. Jadinya lebih untung sih gitu ketimbang langsung nariknya banyak kayak gitu, karena bikin ini panik orang ya. Jadi kita jangan bikin panik dengan cara ngejualnya tipis-tipis saja kayak gitu teman-teman. Oke ya teman-teman ya, terima kasih sudah menonton, semoga ini menginspirasi. Intinya perlu ingat, tetap lakukan riset secara mandiri, perhatikan momentum, dan teman-teman harus jangan sekedar percaya-percaya aja ya. Apa yang sudah saya sampaikan bisa aja salah, jadi teman-teman juga harus melakukan riset secara mandiri. Intinya ya do your own research kayak gitu teman-teman. Oke, terima kasih. Kalau suka silahkan like, kalau bermanfaat silahkan dibagikan. Oke, selamat mencoba dan ciao.